Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Kamu Murka, Mantan Sengsara. Ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, kemudian kita kecewa dan kita marah, maka sesungguhnya tanpa mantan sadari, kemarahan, murkanya kita tadi akan membuat hidupnya selalu sengsara. Walaupun mantan menutup semua komunikasi dengan kita, ya, dia berpikir dengan memblokir telepon kita, dengan memblokir media-media sosial kita, bahkan mungkin dengan pindah kota dan seterusnya, hidupnya akan selalu aman, tanpa gangguan kita, dia bisa bahagia bersama selingkuhannya. Tetapi ternyata walaupun sepertinya kita diam saja, walaupun sepertinya kita tidak marah, walaupun sepertinya kita sudah tidak peduli dengan dia, tetapi kemarahan yang ada di dalam hati kita itu akan menyebabkan dia selalu sengsara. Kenapa demikian? Jadi ketika seseorang dikhianati, dia cuman dimanfaatkan, dan kita merasakan itu. Saat mantan sedang susah-susahnya, kita datang dalam kehidupannya, kita membantu dia, ya, apapun yang dia butuhkan, selalu kita usahakan yang terbaik. Kita ketemu mantan misal dalam keadaan mantan baru saja dicampakkan oleh pasangannya. Dia pun sesungguhnya baru saja dikhianati, tahu persis apa yang dirasakan oleh seseorang yang dikhianati. Ya. Nah, ketemulah dengan kita pada saat itu, kita menemani dia, mendengarkan curhatnya, dan tidak cuman itu. Ya, karena kita mencintai dia, kita mencarikan SPP kuliahnya, mencarikan uang saku kuliahnya setiap bulan, ya. Apapun yang dia inginkan, kemanapun dia pengen pergi, kita akan selalu menemaninya. Kita adalah orang yang selalu pertama hadir dalam kesusahannya ataupun di dalam curhat-curhatnya. Tapi realitanya setelah dia puas memanfaatkan kita, dia mengkhianati kita. Bahkan mungkin ketika kita masih bersama dia, ya, kita masih jungkir balik nih untuk mencarikan semua keinginan-keinginannya yang serba mahal-mahal itu, ya, dia diam-diam di belakang kita sudah berselingkuh dengan selingkuhannya pada saat ini. Minta duit, ternyata dipakai foya-foya dan senang-senang bersama selingkuhannya. Padahal mantan adalah orang yang tahu persis bagaimana rasanya, tidak enaknya dikhianati oleh seseorang yang dia cintai, dan ternyata dia justru kemudian mengkhianati kita. Jadi kita cuma dimanfaatkan oleh mantan. Kita dikhianati pula oleh mantan, ya. Dan setelah itu mantan pura-pura tidak kenal kita, tidak pernah mau mengakui kehadiran kita di dalam hidupnya. Dia memusuhi kita, menjauhi kita, memblokir seluruh media sosial, nomor telepon, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika mantan setega ini kepada kita, ketika mantan sezolim ini kepada kita, maka semakin kuat pula dampak kemarahan kita ini kepada mantan.
Walaupun tadi kemarahan itu tidak pernah kita tunjukkan, ya. Ada kan orang yang marah, kemarahannya itu dia tumpahkan semua di media sosialnya. Tapi kan kita tidak memilih yang seperti itu. Di media sosial orang melihat sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Semuanya berjalan normal-normal saja dan baik-baik saja. Itu kan di media sosial. Begitu juga dengan teman-teman kita, teman-temannya mantan. Mereka tidak pernah mendengarkan kemarahan kita. Itu kan di depan mereka. Tetapi ketika kita sedang sendirian, hati kita ini selalu membisikkan kemarahan dan kutukan-kutukan kita untuk dia. Semakin tega mantan kepada kita, semakin menderita kita, maka akan semakin keras berbaliknya, ya, semua kezoliman itu kepada mantan sendiri. Jadi berbaliknya itu seperti kalau kita main basket, ya, kita pantulkan ke bawah pelan, maka berbaliknya akan pelan. Kita pantulkan yang keras, maka berbaliknya juga akan deras. Bola basket tuh kita pantulkan ke tembok pelan, mungkin tidak balik sampai ke kita. Tetapi ketika kita pantulkan dengan keras ke tembok, maka dia akan berbalik keras ke arah kita. Kira-kira seperti itulah yang akan terjadi kepada mantan. Semakin tega dia kepada kita, semakin dia membuat kita menderita, maka akan semakin keras pula dampak dari kutukan-kutukan kita itu kepada dia. Hati kita selalu berbisik agar mantan juga dicampakkan oleh selingkuhannya. Hati kita juga berbisik agar mantan merasakan dimanfaatkan habis-habisan oleh selingkuhannya. Hati kita juga mungkin berbisik agar mantan bangkrut, tidak berkah, dia memanfaatkan kita agar kuliahnya beres dan seterusnya, ilmunya tidak berkah, dia bangkrut, jadi pengangguran, ya, tidak punya apa-apa dan seterusnya. Nah, mungkin hati kita selalu membisikkan itu. Maka apa yang jadi bisikan hati kita itu akan terjadi pada mantan, ya. Semakin murka kita, semakin marah kita, semakin hebat pula dampak dari kutukan-kutukan kita itu kepada mantan, ya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, kalau orang mengutuk orang yang tidak pernah menzolimi dia, maka kutukan itu tidak akan berdampak apapun kepada orang itu. Ya, juga kutukan itu akan justru berbalik kepada dirinya sendiri. Tetapi bagi orang yang terzolimi, dia boleh mengutuk apa saja, berdoa apa saja, mengatakan apa saja terhadap orang yang sudah zolim kepada dia. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, ya. Nah, jadi ketika kita marah, ya, maka kutukan itu akan langsung, ya, tertuju kepada mantan. Semakin kita marah, semakin besar pula energi kutukan itu akan memberikan pengaruh kepada kehidupan mantan. Sehingga tadi, apapun yang menjadi kutukan kita, itu pula yang akan terjadi dalam kehidupan mantan. Semakin tega mantan, kan semakin murka kita. Maka semakin murka kita, semakin marah kita, semakin sengsara dan semakin menderita pula kehidupan mantan. Mantan akan merasakan apa yang kita rasakan
tetapi jauh lebih berat daripada penderitaan yang pernah kita rasakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.